Terima kasih untuk puji-pujian yang telah disampaikan. Sekali lagi, jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini dalam ibadah ini kita akan belajar sama-sama. Saya katakan belajar karena saya juga masih terus belajar. Sampai saat ini kita belum berhenti belajar. Dan malam ini kita akan memikirkan, merenungkan, mempelajari satu doktrin yang sangat penting di dalam kekristenan. Doktrin yang paling utama, doktrin yang paling penting di dalam kekristenan. Jadi kalau tanya apa doktrin yang paling penting di dalam kekristenan, itu adalah doktrin Allah Tritunggal. Dan ada materi yang nanti orang boleh sama-sama ikuti. Materi ini nanti saya share di grup jemaat, di grup Pelsus, supaya juga ini boleh jadi pegangan kita. Nanti boleh ambil itu dan boleh dibaca-baca lagi di rumah. Beberapa hal yang pertama harus disampaikan bahwa satu kali lagi doktrin Allah Tritunggal ini adalah doktrin yang paling penting di dalam kekristenan. Bahkan doktrin ini sekaligus doktrin yang paling membedakan agama Kristen dengan agama-agama lain. Bahkan doktrin ini yang akan mendefinisikan orang itu disebut Kristen atau bukan Kristen, ditentukan oleh penerimaan atau penolakan terhadap doktrin ini. Jadi orang yang terima ini doktrin Allah Tritunggal, mereka disebut Kristen. Tapi orang yang menolak doktrin ini, orang yang tidak mau percaya bahwa Allah adalah Allah Tritunggal, dia tidak bisa disebut Kristen. Nah, itu 3 kalimat penting yang harus menjadi penting untuk terus-menerus diingatkan. Satu kali lagi kita bilang, doktrin Allah Tritunggal ini adalah doktrin yang paling utama, doktrin yang paling penting di dalam kekristenan. Sekaligus doktrin inilah yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain. Bahkan doktrin ini adalah doktrin yang mendefinisikan orang itu disebut Kristen atau bukan Kristen. Orang itu disebut Kristen atau bukan Kristen ditentukan oleh apakah dia percaya dan terima doktrin ini atau tolak. Orang yang percaya Allah adalah Allah Tritunggal, dia disebut Kristen. Orang yang tidak percaya pada doktrin ini adalah dia bukan orang Kristen. Sekalipun memang pada pihak lain kita menyadari bahwa kita bilang sampai sejauh ini, doktrin ini adalah salah satu doktrin yang paling jarang dibicarakan. Padahal dengan mempelajari atau terus-menerus mengajarkan doktrin ini, paling kurang kita mengenal Allah yang benar. Kita menyembah Allah yang benar. Jadi kita mengenal Allah yang benar, kita menyembah Allah yang benar, dan kita mengerti bagaimana hidup menurut kehendak Allah Tritunggal itu. Nah, tadi saya katakan kenapa doktrin ini doktrin yang paling jarang dibicarakan, paling kurang karena 3 hal. Yang pertama adalah karena doktrin ini dianggap doktrin yang tidak masuk di akal, tidak bisa diterima oleh logika. Karena itu orang bilang, ngapain mau bahas doktrin ini, doktrin yang nyandak masuk di akal. Saudara, hal-hal yang nyandak masuk di akal belum tentu karena dia salah. Ada hal-hal yang benar dia tidak bisa masuk di akal karena memang salah. Tapi ada hal-hal yang masuk di akal, ada hal-hal yang tidak bisa diterima oleh akal karena memang salah, menentang akal. Tapi ada hal yang ketiga, yaitu melampaui akal. Nah, doktrin Allah Tritunggal ini harus diakui sebagai salah satu doktrin yang melampaui akal. Jadi alasan pertama kenapa doktrin ini sampai hari ini masih jarang dibicarakan, karena dianggap tidak masuk akal. Yang kedua, karena doktrin ini dianggap tidak punya dasar Alkitabiah. Tapi malam ini kita akan membuktikan hanya dari Alkitab. Malam ini kita tidak mau kutip dulu, sangat minim kutipan para teolog, sangat
sangat minim kutipan-kutipan buku. Malam ini justru orang akan membuktikan bahwa doktrin ini adalah doktrin yang punya dasar yang kuat, yang solid di dalam Alkitab. Jadi yang ketiga, kenapa doktrin ini jarang dibicarakan adalah karena doktrin ini dianggap tidak punya manfaat praktis. Orang tanya, apa DP manfaat dalam kehidupan sehari-hari? Tidak ada. Tapi apakah benar? Nanti orang perhatikan, nanti orang akan lihat pada akhirnya setelah kita mempelajari malam ini, apakah benar doktrin ini tidak punya relevansi, tidak punya dampak dalam kehidupan praktis kita. Nah, mari kita mulai mempelajari tentang dasar Alkitab, tentang doktrin ini. Nah, pertama-tama di dalam Alkitab, Allah yang kita percayai, Allah yang dijelaskan oleh Alkitab, Allah yang memperkenalkan diri di dalam dan melalui Alkitab adalah Allah yang esa. Orang Kristen tidak menyembah dua Allah, orang Kristen tidak menyembah tiga Allah, orang Kristen tidak menyembah banyak Allah. Orang Kristen itu bukan politeis, orang Kristen itu monoteis. Maksudnya menyembah satu Allah. Allah yang kita percayai adalah Allah yang esa. Nah, ada paling kurang akan saya tunjukkan kepada jemaat, ada 3 ayat, banyak sekali ayat, tapi malam ini kita hanya melihat ada 3 ayat yang mengatakan bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang esa. Pertama, Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Dia bahasa Ibrani, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Torang be Tuhan satu. Torang bukan 2 Tuhan, bukan 3 Tuhan, bukan banyak Tuhan. Torang be Tuhan satu, torang be Tuhan esa. Jadi saudara, tidak usah. Kemarin di satu pembinaan pemuda remaja ada yang tanya, pendeta, bagaimana orang mau sanggah? Bagaimana orang mau jawab ketika ada agama-agama lain yang bilang, oh kamu orang Kristen menyembah 3 Allah. Kita bilang, dorang yang bilang, bukan orang yang bilang. Alkitab tidak pernah bilang orang menyembah 3 Allah. Orang Kristen tidak pernah bilang orang menyembah 3 Allah. Yang bilang orang menyembah 3 Allah, dorang bilang, orang yang bilang. Padahal Alkitab bilang, orang menyembah Allah yang esa. Itu satu. Ulangan 6 ayat 4. Lalu ayat ini kemudian dikutip oleh Yesus di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, sama. Allah yang kita percaya, Allah yang kita sembah, Allah yang dinyatakan oleh Alkitab adalah Allah yang esa. Lalu saya kutip lagi 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Tidak ada 2 Allah, tidak ada 3 Allah. Jadi ayat-ayat yang saya kutip tadi sekali lagi menerangkan bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang esa. Tapi menariknya memang, di satu sisi ayat-ayat tadi menerangkan tentang Allah itu Allah yang esa. Tapi pada sisi lain kita juga mendapati di dalam Alkitab bahwa Allah yang esa itu, jadi di dalam Allah yang esa itu ada semacam, kita pakai tanda kutip, ada semacam kejamakan pribadi di dalam diri Allah. Jadi di dalam Allah yang esa itu ada semacam kejamakan pribadi. Ada lebih dari satu pribadi. Mari orang lihat di ayat-ayat. Pertama, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Ini ayat waktu Tuhan akan menciptakan manusia. DP bunyi, baik berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, jemaat perhatikan kata kita di situ. Padahal waktu itu baru ada Tuhan. Manusia baru mau cipta. Nah, kalau memang Tuhan itu misalnya satu, tunggal, satu pribadi, satu hakikat, cuma ada satu pribadi. Kenapa tidak bilang begini? Baiklah aku menjadikan manusia menurut gambar dan rupaku. Kenapa justru Alkitab pakai, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan lagi bicara apa itu? Jadi kata kita menunjukkan penggunaan
bentuk jamak, bukan aku tapi kata kita, ini seolah-olah orang baca ada semacam lebih dari satu pribadi yang sedang bicara. Orang belum mau simpulkan, tapi kita minta orang lihat dulu tuh ayat-ayat. Jadi satu kali lagi, di bagian awal tadi orang telah melihat ayat-ayat yang mengatakan bahwa Allah itu esa, Allah itu satu. Tapi ada ayat-ayat lain bilang, di dalam Allah yang esa itu, di dalam Allah yang satu itu muncul semacam kejamakan, dan ini dibuktikan oleh kata-kata. Jadi Kejadian 1 ayat 26. Masih ada lagi di dalam Kejadian pasal 3 ayat 22. Nah, di Kejadian 3 ayat 22 itu jemaat tahu, itu saat manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bicara begini. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Dari kita siapa? Tadi waktu di Kejadian 1 ayat 26 kata kita. Tuhan tidak bicara apa-apa. Sekarang Tuhan bicara. Sekarang manusia Adam dan Hawa yang jatuh itu telah menjadi sama seperti salah satu dari kita. Nah, tuh kata kita di sini siapa? Ayat berikut, Kejadian pasal 11. Ini waktu kasus Menara Babel. Cuma tahu tuh kasus Menara Babel itu menara pemberontakan, menara kejahatan, dan Tuhan sebenarnya sangat marah dengan kasus Menara Babel itu. Maka waktu Tuhan marah terhadap kasus Menara Babel itu, muncul ayat ini, Kejadian 11 ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, supaya mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Di dalam Kejadian 1, Kejadian 3, Kejadian 11 muncul kata kita. Jadi sekarang orang mundur sadiki di Kejadian pasal 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kira-kira Tuhan dah bicara apa-apa? Ya nak mungkin kan Tuhan bicara pada diri sendiri. Maka di dalam berbagai tradisi ini muncul 3 tafsiran. Yang pertama ada yang bilang kata kita di situ menunjukkan bahwa memang Tuhan lagi bicara kepada pihak lain, tapi pihak lain itu adalah malaikat. Jadi Tuhan dah bicara pada malaikat kong Tuhan bilang, baiklah kita menjadikan. Jadi kata kita itu maksudnya Tuhan dan malaikat. Jadi Tuhan kata ajak malaikat-malaikat untuk menciptakan manusia. Tetapi ajaran ini berbahaya. Karena apa? Karena kalau misalnya kata kita itu adalah Tuhan dan malaikat, dengan kata lain, malaikat ikut mencipta manusia, maka berarti malaikat itu satu kali lagi ikut menjadi pencipta kita. Tapi itu bukan ajaran Alkitab. Malaikat itu adalah ciptaan, malaikat itu bukan pencipta. Dan lebih aneh lagi, nanti di kemudian hari, saudara baca Alkitab bilang di Perjanjian Baru, suatu saat nanti bahkan kamu orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus akan menghakimi malaikat-malaikat. Kalau malaikat adalah pencipta, mana boleh kita yang adalah ciptaan akan menghakimi pencipta? Maka di dalam teologi reform ini ditolak. Tafsiran ini sesat. Tafsiran ini tidak benar. Jadi kata kita tidak menunjuk kepada Tuhan dan malaikat-malaikat. Ini pasti hanya Tuhan. Tapi kalau Tuhan dalam pengertian dia cuma sendiri, kenapa kata kita ini muncul berulang-ulang? Maka tafsiran kedua bilang, oh sebenarnya Tuhan sebenarnya memang dia cuma sendiri. Mar hari itu dia seolah-olah sama dengan torang dang di orang timur untuk membangun kesopan santunan. Misalnya kalau ada seorang pejabat datang di suatu acara, kong dia terlambat, dia bilang begini, saudara-saudara, kami mohon maaf untuk keterlambatan. Padahal cuma dia sendiri itu, tapi dia menggunakan kata itu untuk
menunjukkan kesopan santunan. Maksudnya, nyandak terlalu sopan kalau dia bilang, maafkan saya tadi terlambat. Atau ketika dalam pembicaraan lalu dia bilang, menurut pendapat saya, dianggap tidak terlalu sopan, dianggap arogan. Maka bagus kata bilang, menurut pendapat kami. Padahal itu cuma dia sendiri. Nah, orang bilang, nah kira-kira begitu. Tapi ini di dalam tradisi reform, di dalam ajaran Calvinis, ini juga ajaran tidak benar. Maka kata kita di sini, mau tidak mau membuktikan bahwa memang Allah itu lebih dari satu pribadi. Ada satu pribadi bicara kepada pribadi-pribadi yang lain. Berapa pribadi? Orang belum mau simpulkan. Tapi poin yang saya ingin tekankan adalah di dalam Alkitab, satu kali lagi muncul semacam kejamakan di dalam diri Allah. Jadi di dalam Allah yang satu yang esa itu ada lebih dari satu pribadi, sehingga boleh saling bicara, boleh saling komunikasi pelan-pelan. Lalu ada ayat lain di dalam Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan. Ini Yesaya bilang. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Nah, di sini memang menggunakan kata siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku. Tapi sebenarnya di dalam bahasa Ibrani, kata yang terakhir itu siapakah yang akan kuutus memang bentuk tunggal, dan siapakah yang mau pergi untuk aku. Untuk aku di situ sebenarnya kalau periksa dia bahasa Ibrani mestinya bentuk jamak. Harusnya terjemahannya begini. Baledi tadi. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita. Harusnya begitu. Mar, apakah benar? Puji Tuhan, haleluya. Sekarang tuh Alkitab TB2 so ganti. Coba saudara yang punya TB2. DP TB2 sudah betul DP terjemahan. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Nah, kata kita di sini muncul lagi bentuk majemuk, bentuk jamak, bukan bentuk tunggal. Maka satu kali lagi kita bilang ini keempat ayat orang membaca ada indikasi di dalam Allah yang satu itu ada lebih dari satu pribadi. Jadi orang baru melihat data-data Alkitab. Yang berikut ada juga yang mengejutkan bahwa penggunaan nama Allah di dalam bahasa Ibrani. Poin kelima. Terus di bawah. Nah ini. Penggunaan nama Allah di dalam Alkitab. Memang kalau orang kata di Alkitab bahasa Indonesia cuma baca Allah, 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 Allah. Tapi menariknya kalau saudara belajar bahasa Ibrani, kata Allah di dalam Alkitab diterjemahkan ada bentuk tunggal, ada bentuk jamak. Bentuk tunggal Eloah, bentuk jamaknya Elohim. Yang sangat mengejutkan, ada yang bilang penggunaan kata Elohim, dia arti Allah, tapi bentuknya jamak. Bentuk tunggalnya Eloah. Menariknya di dalam Alkitab, bentuk jamak Elohim itu muncul kira-kira 2500 kali, tapi bentuk tunggalnya hanya muncul kira-kira 250 kali. Kalau memang Allah itu cuma satu hakikat dan satu pribadi, kenapa Alkitab tidak konsisten, tidak ketat, tidak terus-menerus saja menggunakan kata Eloah, supaya orang tahu memang Allah itu cuma satu hakikat, satu pribadi, betul-betul tunggal mutlak. Kata Elohim justru memberitahu, bahkan kata Elohim itu digunakan lebih dari 2000 kali, lebih banyak dari kata Eloah yang adalah bentuk tunggal. Nah, memang orang mesti belajar. Kalau nak mau belajar orang, nah ini kesempatan orang belajar. Jadi satu kali lagi, kalau memang Allah itu cuma satu pribadi, kenapa bentuk jamak untuk nama Allah itu lebih banyak justru dibandingkan dengan bentuk tunggalnya? Pelan-pelan, terus. Nah, kemudian di dalam Alkitab, poin ke-6,
Nah ini, di dalam Alkitab juga kita akan jumpai beberapa ayat di dalam Alkitab yang seolah-olah membedakan Allah yang satu dengan Allah yang lain. Maksudnya seolah-olah. Jadi orang belum mau simpulkan ini ya, baru memeriksa data-data Alkitab. Seolah-olah ada lebih dari satu Allah. Seolah-olah ada lebih dari satu Tuhan. Nah, ayat-ayat mana saja? Misalnya, Kejadian pasal 19 ayat 24. Ini adalah kasus Sodom dan Gomora. Nah, kalau jemaat baca tuh kasus itu, satu waktu Alkitab bilang siang-siang, datang 3 orang menemui Abraham. Tapi yang menarik dalam cerita itu dikatakan, 2 disebut malaikat dan 1 disebut Tuhan berbicara. Tapi terus sampai di Kejadian pasal 19 ayat 24, coba saudara baca itu kalimat. Di situ dikatakan, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Coba saudara membaca itu. Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom berasal dari Tuhan yang di langit. Jadi seolah-olah ada satu Tuhan di bumi, ada satu Tuhan di situ di mana dikatakan di langit, di sorga. Jadi maksudnya ayat-ayat ini mau bilang, kenapa ya seolah-olah ada lebih dari satu Tuhan, seolah-olah ada lebih dari satu Allah. Bukan berarti ada banyak Allah ya. Kita bilang seolah-olah ayat-ayat ini mau bilang ada Tuhan yang di bumi, ada Tuhan yang di langit. Tuhan menurunkan ke atas Sodom dan Gomora apa? Api dan belerang dari Tuhan yang di langit. Seolah-olah ada lebih dari satu Tuhan. Berikut. Di Mazmur pasal 110. Demikian firman Tuhan kepadaku. Demikian firman Tuhan kepada Tuanku. Nah, ini menarik. Kalau di bahasa Inggris, saudara baca dia agak lebih jelas. Tapi orang pakai yang bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan kepada Tuanku. Kalau di dalam beberapa terjemahan sebenarnya DP bunyi jadi begini. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuhanku. Jadi seolah-olah ada Tuhan yang berfirman kepada Tuhan yang lain. Nah, apa dia bunyi? Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, kalau orang baca di Matius pasal 22 ayat 44 sampai 45, kata Tuhan di sini memang Yesus terjemahkan dengan Mesias dan itu menunjuk kepada dirinya. Nanti orang baca itu di Matius. Jadi kata Tuhan di sini atau Lord dalam bahasa Inggris. Jadi dalam bahasa Inggris muncul 2 kali kata Lord. Tapi waktu di dalam Matius 22 ayat 44 kalau jemaat baca, kata Tuhan di situ Yesus terjemahkan, Yesus terangkan, Yesus tafsirkan. Kata Tuhan di situ maksudnya Mesias dan maksudnya adalah Dia, adalah Yesus sendiri. Nah, kemudian memang sampai di sini orang baru melihat satu kali lagi kita bilang ada kelompok ayat yang membicarakan Allah itu esa, Allah itu satu. Tapi ada kelompok ayat yang membicarakan seolah-olah di dalam Allah yang esa itu ada lebih dari satu pribadi. Pertanyaannya, ada berapa pribadi? Memang sepanjang perjanjian baru, orang belum melihat ada berapa pribadi. Belum melihat dengan jelas. Waktu hari Jumat minggu lalu, kita ada kasih materi tentang Allah Tritunggal kepada remaja di Bible Camp Jemaat Sion Winangun. Nah, saudara bayangkan, ensen, orang remaja di sana, di Bible Camp, kong dia materi antara lain, dorang bahas eklesiologi, dorang bahas tentang doktrin Allah Tritunggal, dan saya diminta untuk coba terangkan Pak anak-anak remaja. Memang tuh remaja waktu itu dong bagi dua, ada remaja Madiyah, ada remaja Taruna, remaja yang lebih besar.
Jadi tiba-tiba waktu sesi tanya jawab, ada yang bilang begini, ada yang tanya begini, pendeta, memang orang akhirnya tidak bisa bantah bahwa di ayat-ayat itu mengindikasikan ada lebih dari satu pribadi. Termasuk penggunaan kata kita, termasuk seolah-olah ada satu pribadi bicara kepada pribadi yang lain, seolah-olah ada satu Tuhan bicara kepada Tuhan yang lain, seolah-olah ada satu Allah bicara kepada Allah yang lain. Bukan berarti banyak Tuhan, bukan berarti banyak Allah, tapi orang setuju dengan ada lebih dari satu pribadi. Pertanyaannya, kenapa harus hanya 3 pribadi? Kenapa nyanda 4 pribadi, 5 pribadi, atau 10 pribadi? Bayangkan, Ustaz. Remaja-remaja di sana sebegitu kritis mempertanyakan. Kita bilang karena poin berikut. Karena hanya itu yang Alkitab terangkan. Karena memang Alkitab bilang memang cuma ada 3 pribadi. Orang bersyukur, orang tidak hanya punya perjanjian lama, orang juga punya perjanjian baru. 3 pribadi ilahi di dalam perjanjian baru. Jadi di perjanjian lama belum begitu jelas ada berapa pribadi Allah. Tapi di perjanjian baru kita melihat ayat-ayat yang memperlihatkan kepada kita bahwa ada 3 pribadi yang sama-sama ilahi. Beda tuh kata ilah dan ilahi ya. Nah karena itu waktu hari Minggu subuh kita ada bilang, termasuk orang pembacaan minggu ini kan tuh Ulangan pasal berapa teh? Pasal 4 ayat 7, di situ ada bilang bangsa manakah yang punya Allah seperti Allahnya orang Israel. Nah, kata Allah dengan huruf kecil di situ kan kalau orang di Indonesia misalnya orang pe anak-anak SD. Apa so dia pe beda? Allah huruf besar dengan Allah huruf kecil? Sama Jo, sama dengan anak-anak SD dan kalau dia tulis Allah, dia tidak tahu kan apa pentingnya mau bikin huruf besar dan apa pentingnya mau bikin huruf kecil. Bagi dia sama, tapi bagi orang yang dewasa memang akhirnya jadi bermasalah. Ada Allah huruf besar, pertama ada Allah huruf kecil. Puji Tuhan di Lembaga Alkitab Indonesia sekarang terjemahan TB2 itu Alkitab terbaru, soalnya tidak ada tuh kata Allah dengan huruf kecil. Semua so ganti dengan kata ilah. Bagus. Tapi ilah itu kalau orang baca di kamus, ilah itu dia arti apa? Sembahan atau yang disembah. Tapi ilahi beda. Kalau ilahi itu Tuhan, ketuhanan, bersifat Tuhan. Jadi beda tuh ilah dengan ilahi. Maksudnya kita baca di kamus. Ilah itu sembahan yang disembah. Tapi ilahi itu maksudnya Tuhan. Jadi kita bilang di sini, di dalam perjanjian baru kita mendapati ada 3 pribadi yang ilahi, yaitu Bapa, Anak atau Yesus dan Roh Kudus. Ayat-ayat itu muncul di mana? Misalnya, pertama di ayat yang paling populer ini amanat agung, Matius 28 ayat 19. Gitu kan? Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ada berapa nama di situ? 3 nama. Harusnya mesti bilang di dalam nama-nama. Tapi di sini cuma pakai kata 1 nama untuk menekankan bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus ini setara, sehakikat, sama, bukan satu lebih tinggi yang lain lebih rendah. Nyanda. Karena itu digunakan kata nama saja. Jadi 1 nama untuk menerangkan memang ada 3 pribadi, tapi 3 pribadi ini hakikatnya sama, derajatnya sama, kedudukannya sama. Lalu ayat lain. Misalnya Matius 3 ayat 6 ayat 16 dan 17. Waktu baptisan Yesus kan, ini ayat juga orang so pernah baca. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan datang ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari sorga berkata,
inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Muncul di sini 3 pribadi. Yesus, lalu ada Roh Kudus, lalu ada Bapa. Jadi Yesus yang dibaptis, lalu ada Roh Kudus turun menyerupai burung merpati, lalu terdengar suara Bapa dari sorga. Muncul di sini 3 pribadi. Kenapa ayat ini harus dimunculkan? Maksudnya begini, ada kelompok-kelompok tertentu yang menekankan Allah itu memang cuma satu. Tu Bapa, tu Anak, tu Roh Kudus. Ya, so dia tu Yesus. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, so dia tu Yesus. Nah, kalau memang Allah itu cuma betul-betul satu pribadi, atau yang dikenal dengan JO, Jesus Only, atau yang kelompok sekarang disebut oneness, yang menekankan kesatuan, bahwa tu Bapa, Anak, Roh Kudus, so dia kuat tu Yesus. Karena itu misalnya dorang perumusan baptisan misalnya begini. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus. Jadi seolah-olah Bapa, Anak dan Roh Kudus, so dia tu Yesus. Nah, sekarang kalau Bapa, Anak dan Roh Kudus, so dia tu Yesus, bagaimana mau terangkan ini ayat ini? Sementara di sini diterangkan ada 3 pribadi yang muncul bersama. Ada Yesus yang dibaptis, ada Roh Kudus yang turun, lalu ada suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. 3 pribadi muncul secara bersama. Jadi kalau Allah itu memang cuma satu pribadi, bagaimana kelompok itu akan menerangkan? Bagaimana aliran itu akan menerangkan ayat-ayat ini? Atau ayat lain? Kita lihat 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi ini merupakan berkat penutup yang menyebut 3 pribadi dengan peran masing-masing. Tapi satu kali lagi kita poin di sini adalah Rasul Paulus memunculkan 3 pribadi di sini. Bukan hanya satu pribadi. Jadi ketika ada kelompok atau saudara pernah dengar orang mengucapkan kalimat berkat misalnya begini. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus. Coba lihat. Salah tuh rumusan itu. Karena itu orang perumusan berkat di dalam Gemim, di dalam gereja Calvinis, di dalam gereja Teologi Reform. Dia perumusan tetap begini, sama dengan yang di Alkitab. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Anak, dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi ini boleh tuh di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus. Seolah-olah tuh Bapa, tuh Anak, tuh Yesus. Bapa, Anak, Roh Kudus, so dia tuh Yesus. Nah, tapi bagaimana dengan ayat-ayat ini? Paulus mengatakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Atau ayat lain, Efesus 4 ayat 4-6. Di situ kita pendek-pendek juga ini. Satu tubuh dan satu roh, satu Tuhan, maksudnya ini satu Tuhan Yesus Kristus pasti, dan satu Allah dan Bapa dari semua. Ada roh, ada Tuhan, ada Allah Bapa. Atau 1 Petrus 1 ayat terus di bawah. 1 Petrus 1 ayat 2. Ini kadang-kadang ayat ini disebut definisi orang Kristen. Kalau tanya, siapakah orang Kristen? Nah, ini dia definisi. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi kadang-kadang ayat ini dianggap definisi orang Kristen. Kalau tanya, siapa suatu orang Kristen? Nah, orang Kristen ini dia definisi. Orang Kristen yaitu orang-orang yang dipilih. Siapa yang dipilih? Yang dipilih sesuai rencana Allah Bapa, yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Bapa memilih, Roh Kudus menguduskan, dan Yesus Kristus menebus. Ayat berikut. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong
yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Aku Yesus akan, jadi Yesus minta kepada Bapa, dan ia yaitu Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Siapa itu? Supaya ia, penolong yang lain itu, menyertai kamu, yaitu roh kebenaran. Jadi ada Yesus yang akan minta kepada Bapa supaya mengirimkan seorang penolong. Jadi Roh Kudus ini, kelompok tertentu bilang, dia bukan pribadi. Dia itu hanya the power of God. Dia itu hanya semacam nafas Allah. Dia hanya semacam kekuatan Allah. Tapi di sini ditekankan dia berpribadi, seorang penolong yang lain, yaitu roh kebenaran. Jadi ada Yesus yang berdoa kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus. Lalu ada ayat lain, Yudas 1 ayat 20-21. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi ayat-ayat ini selain di satu sisi saya menunjukkan tiga pribadi ini memiliki keilahian yang sama, sekaligus untuk membantah, atau katakanlah begini, bagaimana kelompok Jesus only, kelompok yang oneness itu, yang bilang memang Tuhan cuma punya satu pribadi. So dia tuh Bapa, so dia tuh Yesus, so dia tuh Bapa, tuh Anak dan Roh Kudus, so dia tuh Yesus. Kalau itu tuh pemahaman, bagaimana mau terangkan tuh ayat-ayat ini? Bagaimana dorang mau jelaskan tuh ayat-ayat ini? Yang betul-betul Alkitab membedakan pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Bapa berbeda dengan Anak, Bapa berbeda dengan Roh Kudus. Anak berbeda dengan Bapa, Anak berbeda dengan Roh Kudus. Roh Kudus beda dengan Bapa, Roh Kudus beda dengan Anak. Bagaimana mau terangkan kalau Allah itu memang cuma satu pribadi? Nah, pada sisi lain kita melihat bahwa di kalimat terus. Nah ini, belum, DP atas. Nah coba, ayat-ayat di atas secara bergantian membolak-balik urutan penyebutan tiga pribadi. Kadang Bapa disebut dulu, kadang Anak disebut dulu, kadang Roh Kudus disebut dulu. Untuk menerangkan apa? Paling kurang untuk menerangkan dua hal. Pertama, memang ada perbedaan antara pribadi-pribadi. Sekalipun pribadi ini setara, tapi sekaligus bersamaan dengan itu membolak-balik urutan. Kadang-kadang Bapa disebut dulu, kadang-kadang Anak atau Yesus disebut dulu, kadang-kadang Roh Kudus disebut dulu. Untuk mengatakan apa? Untuk mengatakan ketiga-tiganya setara, sehakikat. Bukan Bapa lebih besar dari Anak dan Roh Kudus, bukan Bapa lebih tinggi dari Anak dan Roh Kudus. Jadi membolak-balik. Kadang Paulus bilang Bapa dulu, lalu Anak dulu, atau kadang-kadang Roh Kudus muncul lebih dulu. Jadi untuk menerangkan, satu kali lagi, untuk membedakan, untuk menerangkan bahwa ada lebih dari satu pribadi, dan pribadi yang satu berbeda dengan pribadi yang lain. Yang kedua, untuk menerangkan ketiga pribadi ini setara, sehakikat, sama. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Mereka tetap satu, mereka tetap esa. Poin berikut. Tiga pribadi Allah itu bisa saling mengasihi, saling mengutus, dan saling bicara. Kita ulang ya. Tiga pribadi ini, Bapa, Anak, Roh Kudus. Nanti kita akan buktikan di ayat-ayat Alkitab. Ada ayat-ayat yang bilang mereka saling bicara, mereka saling mengasihi, mereka saling mengutus. Apa poinnya? Apa pentingnya? Sabantar, kita mau bilang. Tapi orang lihat dulu tuh ayat-ayat berikut. Ada ayat-ayat yang Alkitab bilang tiga pribadi ini saling bicara, saling mengasihi. Satu, Markus 1 ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari sorga. Jadi terdengar suara dari sorga. Apa? Engkaulah Anakku yang kukasihi,
kepadamulah aku berkenan. Jadi suara siapa ini? Suara Bapa. Apa dia bilang? Engkaulah. Tuh engkaulah itu siapa? Yesus. Jadi kalau bilang Bapa, Anak, Roh Kudus, so dia tuh Yesus. Bagaimana mau terangkan lagi ini ayat? Kalau memang Allah itu cuma punya satu pribadi, kenapa ayat ini menekankan nyanda? Kalau dia cuma satu pribadi, lalu masa dia ada bicara pada diri sendiri? Misalnya, Bapa bicara kepada anak, martu Bapa dan anak, so dia Jokwa itu. Jadi aneh kan dia bilang begini, engkaulah, martu engkau di sini siapa? Ya kita no itu. Misalnya kita bilang, misalnya kita dan tu Bapa, engkaulah anakku yang kukasih, kepadamulah aku berkenan. Siapa engkau? Ya maksudnya saya. Jadi sama jore begini Enson. Bagaimana? Ganti. Akulah anakku yang kukasih, kepada akulah aku berkenan. Aneh kan? Ayat-ayat ini kita maksud bilang pribadi ini berbeda dan saling bicara. Karena saling bicara berarti memang lebih dari satu pribadi. Ayat berikut. Jadi di sini Bapa bicara kepada anak atau Yesus. Lalu ada di Matius pasal 11. Matius pasal 11. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Nah sekarang Yesus yang bicara. Tadi Bapa yang bicara, sekarang Yesus bicara. Bicara apa? Aku bersyukur kepadamu Bapa. Jadi kalau Yesus itu sedia tu Bapa, Yesus tidak bicara pada diri sendiri berarti. Tapi bagaimana ayat ini mau terangkan? Jadi ayat ini untuk mengatakan memang ada lebih dari satu pribadi. Dan bukti lebih dari satu pribadi. Pribadi ini boleh saling bicara. Yesus bilang, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Tadi di ayat sebelumnya, Bapa bicara kepada anak, sekarang anak bicara kepada Bapa. Ayat berikut. Roma 8. Jadi terang sedapai, ada Bapa bicara pak anak, ada anak bicara pak Bapa. Sekarang Roma 8 apa? Roma 8 ayat 26-27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Perhatikan kalimat ini. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Roh Kudus bekerja, maksudnya Roh Kudus mendoakan kita. Tapi penekanan saya adalah sekarang tadi ada Bapa bicara kepada anak, lalu ada anak bicara kepada Bapa. Sekarang di Roma yang mau ditekankan apa? Roh Kudus bicara kepada Bapa. Jadi kalau cuma satu pribadi, bagaimana mau terangkan ayat-ayat ini? Sampai di sini orang beri kesimpulan kecil. Memang Allah itu lebih dari satu pribadi. Dan Alkitab bilang memang ada 3 pribadi. Satu kali lagi kita bilang, tuh anak-anak di Manado tanya, pendeta, memang ada lebih dari satu pribadi. Mari apa yang cuma 3 pribadi? Dia jawaban apa? Karena memang cuma itu tuh Alkitabnya bilang. Alkitab yang tidak bilang 2 pribadi. Alkitab bilang yang tidak 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000 pribadi. Alkitab bilang memang cuma 3 pribadi. Jadi Allah itu ada 3 pribadi. Unik memang. Tapi oke, terus. Tadi ayat yang saling bicara. Sekaligus indikasi saling mengasihi. Sekarang ayat-ayat yang orang lihat, ayat-ayat yang membuktikan satu pribadi mengutus pribadi yang lain. Jadi ada saling mengutus untuk membantah. Satu kali lagi kita maksud menerangkan ayat-ayat ini untuk membantah yang mengatakan Allah itu memang cuma satu pribadi. Agama-agama lain ajaran begitu. Kadang-kadang juga dalam kekristenan ada kelompok begitu. Tapi bagaimana dengan ayat ini? Misalnya Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Kalau Allah cuma satu pribadi,
Berarti ini ayat bagaimana? Dia mengutus diri sendiri. Ya tidak mungkin, tidak benar dia tata bahasa kalau begitu. Tapi di sini dibilang, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Lalu Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, ya, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Lalu 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, ini kata-kata Yesus kan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi tadi ada ayat-ayat Bapa mengutus anak, di sini Bapa mengutus roh, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lalu ayat berikut, Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus. Tadi Bapa mengutus anak, Bapa mengutus roh, tapi sekarang Yesus juga memposisikan diri. DP kalimat, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa, yaitu roh kebenaran. Jadi bukan hanya Bapa mengutus anak, Bapa mengutus roh. Sekarang Yesus mengutus Roh Kudus yang keluar dari Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Satu kali lagi ayat-ayat ini untuk mau bilang apa? Untuk mau bilang, pertama, memang ada lebih dari satu pribadi. Boleh saling bicara, boleh saling mengutus. Orang-orang yang percaya Allah itu hanya satu pribadi, atau yang menyebut diri kelompok oneness, atau yang mengatakan kelompok Jesus only. Bagaimana dorang mau terangkan tuh ayat-ayat ini? Kalau memang Allah itu cuma satu pribadi. Karena itu Alkitab bilang memang Allah itu ada 3 pribadi. Lalu poin berikut kita akan lebih masuk bersifat kesimpulan. Nah, 3 pribadi Allah. Jadi Allah itu ada 3 pribadi. Bukan satu pribadi, bukan 2 pribadi, bukan 4 pribadi. Jadi di dalam doktrin dikatakan Allah itu 3 pribadi. Berdasarkan ayat-ayat Alkitab tadi. Bapa adalah Allah, Anak atau Yesus Kristus adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Karena semua atribut yang hanya ada pada Allah, kita lihat ada pada Bapa, ada pada Anak, dan ada pada Roh Kudus. Misalnya, kita bilang tadi, kalau Allah saja yang berkuasa mencipta, Alkitab bilang Bapa mencipta. Kalau Bapa mencipta berarti dia Allah. Tapi kadang-kadang atau banyak kali kalau poin Bapa itu Allah, orang tidak persoalan. Yang kadang-kadang jadi soal, bagaimana dengan Yesus? Yesus disebut Allah. Jadi satu kali lagi kita bilang semua atribut yang ada pada Allah, ada pada Bapa, ada pada Yesus, dan ada pada Roh Kudus. Sebelum kita baca tuh ayat-ayat ini, saudara-saudara tahu, beberapa mungkin 2-3 tahun lalu, sempat salah satu pendeta yang sebenarnya sangat terkenal, pendeta Erastus Sabdono. Dia sempat mengeluarkan ajaran-ajaran yang sangat menggoncang kekristenan. Karena dia bilang, Yesus itu bukan Allah. Yesus itu hanya ciptaan. Yesus itu kedudukannya lebih rendah dari Allah. Dia bukan Allah. Nah, bagaimana dengan ayat-ayat ini? Yesus juga disebut Allah? Yes.
Di mana orang baca? Ini banyak ayat yang kita tulis di sini. Nanti jemaat boleh baca. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Karena di ayat 14 bilang, dan firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dialah Yesus Kristus. Jadi firman, yaitu Yesus Kristus adalah Allah. Jadi Yesus disebut Allah. Ada sebenarnya juga Yesaya 9 ayat 5. Nah, Yesaya 9 ayat 5 ini ayat yang paling sering muncul di minggu-minggu Advent. Itu nubuat tentang datang Yesus Kristus. Seorang anak telah lahir untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Jadi seorang anak telah lahir untuk kita. Padahal waktu Yesaya bicara itu, jaraknya dari kelahiran Yesus 700 tahun kira-kira. Waktu Yesaya bicara tuh Yesus lahir atau belum? Belum. Ayat itu bilang seorang anak telah lahir untuk kita. Belum terjadi, siapa bilang telah lahir? Nah, ini memang kalau orang di Indonesia ini aneh. Tapi bagi orang Ibrani adat istiadat cara berpikir, sesuatu yang benar-benar pasti terjadi, itu sekalipun belum terjadi dianggap sudah terjadi. Jadi satu kali lagi, sesuatu yang diyakini tidak mungkin salah, tidak mungkin gagal, tidak mungkin meleset, sesuatu yang benar-benar akan terjadi meskipun belum terjadi dianggap sudah terjadi. Saking pastinya ini, maka masih 700 tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya sudah bilang, seorang anak telah dilahirkan untuk kita dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang apa? Penasehat ajaib. Yang kedua apa? Sebelum Yesus lahir, saya bilang dia siapa? Allah yang berkuasa. Sampai situ. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain, tapi kita sebutkan itu. Ada Yohanes 1 ayat 1, Yesus 9, Roma 9 ayat 5, Filipi 2 ayat 5 sampai 8, 2 Petrus 1 ayat 1, Wahyu 1 ayat 8. Bagaimana orang mau bantah ayat ini? Kalau hanya Bapa yang disebut Allah, kenapa Alkitab bilang Yesus juga Allah? Lalu kalau hanya Bapa yang mencipta, kenapa di sini dikatakan Yesus juga mencipta? Di mana? Misalnya dalam Yohanes 1 atau di dalam Kolose. Orang membaca banyak ayat. Jadi Yesus disebut Allah, Yesus mencipta segala sesuatu. Kalau dia mencipta, dia bukan ciptaan. Kalau hanya Allah yang mencipta, bagaimana dengan Yesus yang disebut mencipta? Berarti dia juga Allah. Yang berikut, kalau hanya Allah yang berkuasa mengampuni dosa, kenapa Alkitab bilang Yesus juga berkuasa mengampuni dosa? Kalau orang bilang, semoga dosamu diampuni, atau aku akan minta kepada Bapa supaya dosamu diampuni. Tapi Yesus waktu menyatakan pengampunan dosa, ndak usah pakai semoga, ndak usah pakai minta izin, ndak usah pakai doa. Langsung dia bilang, dosamu sudah diampuni. Antara lain yang kalau orang baca di misalnya Markus pasal 2 itu kan kasus orang lumpuh yang disembuhkan. Itu orang pembacaan beberapa bulan lalu waktu orang lumpuh diangkat oleh 4 orang, kemudian orang sebocor tuh atap saya turunkan setelah Yesus dia bilang dosamu sudah diampuni. Agama Yahudi ini kenapa? Kenapa orang anggap Yesus menghujat? Karena memang di dalam hukum agama Yahudi, menurut konsep, menurut pemikiran, menurut adat istiadat kebiasaan, menurut wawasan orang Yahudi bahwa yang berkuasa menyatakan pengampunan dosa hanya Allah. Jadi ketika Yesus bilang dosamu sudah diampuni, dianggap Yesus bagi orang mungkin biasa-biasa saja. Kalau orang Yahudi bilang dosamu sudah diampuni, orang akan bilang kamu menghujat Allah. Harusnya cuma Allah yang boleh itu. Kenapa Yesus boleh itu? Untuk menyatakan bahwa dia Allah, dia berkuasa mengampuni dosa. Yang berikut, Yesus menerima penyembahan. Orang Yahudi yang boleh disembah, dia boleh menerima penyembahan hanya Allah. Waktu Yesus bangkit, lalu Tuhan berikan penyembahan, ya Tuhan aku. Yesus tidak protes. Tuhan dan Allah ada di surga. Tapi Yesus mengizinkan, membiarkan Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku.
Waktu Thomas sebelumnya kan Yesus datang kung dia ndak ada, iya toh. Mar 1 minggu kemudian Yesus datang lagi. Yesus memang datang cari Thomas. Kita tahu minggu lalu kita datang ngana ndak ada, mar serta dong cerita ngana akan bilang sebelum ngana lia pak kita dengan raba ngana ndak mau percaya. Sekarang ngana lia, ngana raba, ngana percaya. Berbahagialah Thomas karena ngana lia kok ngana percaya. Mar yang lebih berbahagia ialah yang nyanda lia mar percaya. Siapa dorang? Orang Samua. Kong Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Dia menyembah. Ada orang yang bilang begini, sebenarnya tuh Thomas itu bukan betul-betul memberi penyembahan. Dia kata cuma data kage. Sama dengan orang Tokindang, kalau data kage, darah Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Begitu dong. Kalau data kage dong, orang Tokin tuh begitu Kristen. Kalau tak kage dong, oh Tuhan Yesus. Mar Thomas itu kan bukan orang Tokin. Ya toh? Jadi waktu kata dibilang, oh Tuhanku dan Allahku, itu kata cuma sama dengan data kage. Waktu dia pilih ada yang bilang, oh Tuhan Allah. Nah itu kalau orang Tokin boleh. Mar Thomas itu bukan orang Tokin. Orang Tokin itu bukan, Thomas itu bukan orang Motoling. Jadi waktu dia bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Yang tidak sama dengan orang kali Indonesia, apa-apa tak kage, ya Tuhan. Ya toh? Atau kalau Tokin, darah Tuhan, darah Yesus. Tapi waktu Thomas bilang, ya Tuhanku ya Allahku, itu bukan nada keterkejutan, itu betul-betul penyembahan. Atau waktu Yesus mau naik ke surga di Matius 28, lalu Yesus terangkat, lalu mereka menyembahnya. Dia tidak menolak penyembahan. Orang Yahudi tahu yang boleh disembah hanya Allah, yang layak menerima penyembahan adalah Allah. Ketika Yesus mengizinkan dia disembah, berarti dia apa? Nah, karena itu ayat-ayat ini susah dijelaskan oleh orang-orang yang menolak keilahian Yesus Kristus. Lalu Alkitab juga bilang, bukan hanya Bapa yang Allah, bukan hanya Yesus yang Allah, Roh Kudus juga adalah Allah. Kalau hanya Allah yang berkuasa mencipta, bagaimana dengan ayat-ayat ini? Roh Kudus juga mencipta. Misalnya di ayat 33 tempat, Roh Tuhan menjadikan aku. Roh Tuhan mencipta. Lalu Roh Kudus juga memiliki sifat-sifat ilahi. Misalnya, waktu kasus Ananias dan Safira. Jemaat tahu itu kan? Ananias dan Safira, waktu dorang lihat, tuh orang-orang sejaba jual tanah, dorang lebak iko. Dong jual dong pe tanah, dorang simpang tu setengah, hasil penjualan, dong batu setengah. Marpe sampai kendoon Pak Petrus, Rasul yang mulia, ngapa? Hasil penjualan tanah. Kong Petrus tanya, apakah ini semua DP hasil? Dorang bilang, iyo. Mar Petrus tahu. Orang yakin karena Roh Kudus yang memberitahu. Pak Petrus, badusta dia. Badusta ini Ananias. Dia ada simpang katut tu setengah. Petrus bilang apa? Ananias, orang ndak suruh ngana jual tu tanah. Nggak ada yang suruh ngana jual tuh tanah. Dan waktu ngana jual, selama pangana, DP hasil, orang nggak minta. Karena selama ngana jual, selama ngana ndak kasih buat orang, itu ngana hak, itu ngana punya. Mar ngana soal, waktu ngana bawa kamari, ngana bilang ngana ada bawa semua. Padahal ngana ada tahang tuh setengah. Engkau bukan hanya mendustai manusia, engkau mendustai Roh Allah, engkau mendustai Roh Kudus, engkau mendustai Allah. Berdusta kepada Roh Kudus dianggap sama dengan berdusta kepada Allah. Jadi Roh Kudus memiliki hakikat sebagai Allah. Dia memiliki sifat-sifat ilahi. Jadi badusta Pak Roh Kudus sama dengan badusta Pak Tuhan. Badusta Pak Allah. Itu menurut kisah 5. Atau ayat-ayat yang orang baca tadi. Roh Kudus itu bukan hanya sekedar kuasa Allah. The power of God. Dia adalah memiliki pribadi atau berpribadi. Seperti yang orang baca-baca tadi. Dia di sini disebut apa? Dia bisa memimpin, dia bisa berbicara. Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Meskipun begitu, ketiganya
tetap bisa dibedakan. Ketiganya adalah satu, tetapi masih bisa dibedakan. Misalnya kalau orang baca di ayat-ayat yang orang so baca tadi toh, tapi kita tinggal mau tekankan ini. Yesus, Roh Kudus, dan Bapa muncul secara bersamaan. Jadi ketiganya satu, tapi ketiganya berbeda. Ketiganya berbeda, tapi ketiganya satu. Jadi bukan cuma satu, memang ada tiga, memang berbeda, tapi meskipun ada tiga dan berbeda, mereka tetap satu. Karena itu muncul secara bersama, atau misalnya di Matius 28, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi tetap hanya menggunakan satu nama bentuk tunggal. Atau juga Yesus tekankan di Yohanes 10 ayat 30. Yesus dan Bapa adalah satu. Atau di 2 Korintus 13 ayat 14. Ketiga pribadi disebut dalam doa berkat dari Rasul Paulus. Nah, berikut. Setelah mempelajari ayat-ayat Alkitab, jadi kita simpulkan secara cepat lagi. Ada kelompok ayat yang menekankan Allah itu esa, Allah itu satu. Tapi ada kelompok ayat yang menekankan Allah itu majemuk, plural. Di dalam Allah yang satu itu ada lebih dari satu pribadi. Boleh saling bicara, saling mengutus, saling mengasihi. Seolah-olah ada ayat yang bilang lebih dari satu Allah. Bukan ada banyak Allah. Seolah-olah ada lebih dari satu Tuhan. Nah, gereja mula-mula mulai bergumul dengan ini. Bagaimana mau mengharmoniskan tuh ayat ini? Termasuk ketika semua atribut yang orang tahu hanya pada Allah Bapa di dalam perjanjian lama. Tapi ketika Yesus datang, dorang lihat kenapa semua atribut yang hanya ada pada Allah. Dorang lihat ada Pak Yesus sekarang. Dorang lihat gereja mula-mula lihat, saksikan, alami, rasakan. Jadi kalau hanya Bapa yang adalah Allah dengan semua atributnya, Dia pencipta, Dia mengampuni dosa, Dia punya hakikat sebagai Allah, melakukan apa yang hanya boleh dilakukan Allah. Tapi sekarang dorang mulai lihat, kenapa hal-hal yang hanya ada pada Allah yang dorang tahu di perjanjian lama, kenapa hal-hal yang dorang hanya tahu hanya milik Allah, kenapa sekarang dorang lihat ada pada Yesus yang dorang tahu cuma Tuhan tuh boleh backing. Mar sekarang dorang lihat siapa le Yesus boleh backing. Maka mulai mereka memikirkan, kalau begitu siapakah Yesus Kristus ini? Maka gereja bilang berarti Yesus ini adalah Allah. Tapi kalau Yesus adalah Allah, berarti ada berapa Allah? Bagaimana dengan alat Alkitab itu? Bagaimana dengan perjanjian lama? Maka karena itu kita bilang kita akan singgung secara cepat bagaimana pergumulan gereja. Di satu pihak, gereja waktu itu mulai menikmati, merasakan bahwa semua hal yang hanya pada Allah saja, dorang lihat ada apa Yesus. Kalau cuma Allah yang mencipta, kenapa Yesus mencipta? Kalau hanya Allah yang berkuasa mengampuni dosa, kenapa Yesus juga mengampuni dosa? Dan lain-lain dan lain-lain. Maka mulai mereka memikirkan, berarti Yesus ini adalah Allah. Maka kalau Yesus Allah, bagaimana dengan itu perjanjian lama? Nah, setelah itu, seperti itu, muncul berbagai upaya untuk menerangkan apa Allah itu, siapa Allah itu, bagaimana menemukan rumusan. Tapi ternyata di dalam sejarah gereja mula-mula muncul berbagai pengajaran sesat. Antara lain pengajaran sesat yang muncul di dalam abad-abad permulaan sejarah gereja yang dipopulerkan oleh seorang yang bernama Sabellius, atau kemudian pemikirannya disebut Sabellianisme atau modalisme. Dia ajaran begini kata. Kira-kira kalau boleh bikin sederhana, ini tuh modalisme pe konsep atau Sabellius pe konsep. Begini. Oh, gampang mau terangkan. Tuh Allah itu kok begini. Dulu dia di perjanjian lama, dia muncul sebagai Bapa. Lalu datang di perjanjian baru, dia muncul sebagai anak. Lalu waktu dia naik ke sorga, dan di zaman gereja dia datang lagi sebagai Roh Kudus. Jadi Bapa di perjanjian lama, tapi waktu dia di perjanjian baru dia datang sebagai anak atau Yesus. Waktu dia datang sebagai anak,
Bapa tidak ada lagi. Setelah Yesus Kristus menyelesaikan semua misinya, dia datang sebagai anak, dia naik ke sorga. Waktu dia naik ke sorga, dia datang lagi di zaman gereja sebagai Roh Kudus. Maka waktu dia datang sebagai Roh Kudus, Bapa dan Anak tidak ada lagi. Jadi ini Allah datang dengan 3 mode. Begitu tuh Allah. Dia bilang begitu. Dia contoh konkret begini. Sama dengan penatua Frankie. Kalau di rumah jadi papa. Waktu di masyarakat jadi kuntua. Waktu datang di mimbar jadi pengkhotbah. Jadi papa, kuntua, pengkhotbah. So begitu. Di satu waktu jadi papa, di lain waktu jadi kuntua, di lain waktu jadi pengkhotbah. Mar, begini. Tu papa, kuntua, pengkhotbah. Pernah ndak satu waktu tu papa ini bercerita pak kuntua, tu kuntua ini bercerita pak papa, tu papa ini bercerita pak pengkhotbah, pengkhotbah ini bercerita pak kuntua dan papa. Pernah ndak? Nggak bisa. Bisa enggak di saat yang sama? Ini bercerita, papa, kuntua, pengkhotbah. Waktu dia jadi pengkhotbah, di saat yang sama, dia tidak bisa bicara kepada pribadinya sebagai kuntua. Karena memang orang manusia beda. Orang punya satu hakikat dan satu pribadi. Di saat kita jadi papa, kita tidak bisa di saat yang sama sekaligus jadi kuntua. Atau tak contoh lain, hamilasut. Di mimbar jadi di rumah jadi suami, waktu di jalan jadi sopir, waktu di mimbar jadi pengkhotbah. Papa, sopir, pengkhotbah. Bolehkah di saat yang sama kita jadi papa, sekaligus kita jadi sopir, sekaligus kita jadi pengkhotbah? Nggak bisa. Nggak bisa. Atau lebih tegasnya begini. Boleh enggak tukun tua di saat yang sama bercerita kepada papa, bercerita kepada pengkhotbah? Nggak bisa. Waktu dia papa, dia papa. Dia tetap cuma satu pribadi. Mar Allah beda. Orang satu hakikat, satu pribadi. Mar Allah memang beda. Satu hakikat, 3 pribadi. Karena itu ayat-ayat bilang, di saat yang sama, Bapa bicara kepada anak, Bapa bicara kepada Roh Kudus bicara kepada Bapa, Roh Kudus bicara kepada anak. Memang ada 3 pribadi. Dan karena itu konsep Sabellianisme ini sesat. Mereka mengajarkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus hanya mode atau manifestasi dari satu Allah, bukan pribadi. Sebenarnya ada gambaran lain. Misalnya orang bilang, oh gampang, tuh Allah itu kok begini. Sama dengan, sudah dulu pernah belajar tuh kimia, rumus kimia H2O, hidrogen dioksida. Rumus kimia H2O itu rumus untuk apa? Untuk air. Air dia rumus kimia H2O. Waktu air dipanaskan, kong dia menguap. Dia uap itu jadi berubah enggak dia rumus kimia? Nyanda, tetap H2O. Jadi waktu dia jadi benda cair, dia H2O. Waktu dia menguap, dia jadi H2O, tetap tidak berubah. Waktu dia bekukan, jadi benda padat, jadi es. Dia rumus kimia, tetap H2O. Nah, kira-kira kok tuh Allah begitu. Dia H2O, mar di waktu tertentu dia bisa jadi benda cair, air. Di waktu tertentu dia bisa jadi uap, gas. Di waktu tertentu dia bisa jadi es. Tapi Allah Tritunggalnya tidak begitu. Memang dari perjanjian lama, so bilang lebih dari satu pribadi, muncul kata kita, muncul kejamakan dalam diri Allah, muncul seolah-olah ada pribadi satu pribadi yang lain yang saling bicara. Jadi konsep Sabellianisme ini sesat, ditolak karena mengaburkan perbedaan pribadi. Nah sekarang orang muncul dalam bentuk, dalam mode yang baru, yang disebut dengan oneness. Atau kalau di luar negeri dia istilah oneness Pentecostalism atau Jesus only. Nah antara lain dia wujud tuh kita ada contoh tadi. Kalau orang mau berkat dang bilang begini, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus.
Jadi mereka betul-betul hanya menekankan keesaan. Tapi karena berusaha menekankan tuh kesatuan, akhirnya mereka menolak tuh perbedaan pribadi-pribadi. Tapi ada aliran lain muncul. Jadi selain modalisme ini sesat, muncul lagi ajaran Arianisme. Arianisme ini adalah ajaran yang dipopulerkan oleh seorang bernama Arius, kira-kira 318 Masehi, yang diajarkan apa? Dia mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Allah sejati. Yesus itu cuma ciptaan, marciptaan tertinggi. Jadi Yesus itu dia kedudukan lebih rendah sedikit dari Bapa. Nah, sekarang sebenarnya ini Arianisme dia muncul dalam saksi-saksi Yehova. Jadi saudara kalau datang tuh saksi-saksi Yehova, sudah memang dorang pe ajaran sesat. Memang dorang pe ajaran beda. Dorang pakai Alkitab, dorang menafsirkan Alkitab dengan beda. Kadang sekarang sebenarnya dorang bikin Alkitab sendiri. Jadi misalnya tuh Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dorang ganti begini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah suatu Allah. Karena orang mau menghindari itu penekanan bahwa firman atau logos yang adalah Yesus Kristus itu Allah. Tapi orang bilang firman itu adalah suatu Allah. Maksudnya dia kedudukannya lebih rendah. Dan sebenarnya dia pe akar ini, Arius ini, Arianisme. Ini di dalam teologi ditolak, dikutuk karena merendahkan kedudukan Yesus Kristus. Maka berdasarkan tuh ayat perjanjian lama, berdasarkan tuh ayat perjanjian baru, dan untuk menanggapi tuh pengajaran-pengajaran yang bersimpang siur di masyarakat, di gereja pada waktu itu, muncullah upaya untuk mulai merumuskan ajaran yang benar dalam kerangka itulah lahir tuh konsili-konsili. Nah, kira-kira begitu. Konsili itu dia arti sederhana sidang sinode. Nah, antara lain konsili-konsili yang muncul itu apa? Di bawah terus Sensen. Nah, pertama konsili Nisea. Di konsili Nisea kira-kira itu tahun 325 yang diselenggarakan diselenggarakan oleh Kaisar Konstantinus di kota Nisea. Sekarang Iznik atau Turki. Tujuan utama konsili ini adalah menanggapi Arianisme. Tadi Arius bilang, Yesus lebih rendah dari Bapa. Yesus itu hanya ciptaan meskipun dia ciptaan tertinggi. Jadi orang tanggapi. Jadi sidang sinode atau konsili ini dia tujuan tanggapi itu. Dan keputusan utama dalam sidang ini apa? Ini keputusan utama. Menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah sehakikat dengan Bapa. Atau dalam bahasa Yunani, homoousios tu patri. Yesus itu sehakikat dengan Bapa. Itu keputusan yang paling penting di sidang sinode atau konsili Nisea. Nyandak cukup sampai situ. Maka muncul lagi konsili Konstantinopel 381. Ini konsili Konstantinopel menyempurnakan kredo Nisea. Jadi keputusan yang sudah dihasilkan di konsili sebelumnya disempurnakan lagi. Menghasilkan kredo Nisea Konstantinopel. Jadi itu yang orang jawab pakai sekarang. Pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang dirumuskan di sini. Keputusan utama di situ sebenarnya apa? Keputusan utama di sini dikatakan apa? Tujuan utama adalah menanggapi keraguan terhadap Roh Kudus sebagai pribadi ilahi. Jadi di konsili Nisea menanggapi itu ajaran bahwa Yesus itu lebih rendah. Kalau di sini menanggapi itu keraguan Roh Kudus itu bukan Allah. Roh Kudus itu tidak berpribadi. Maka keputusan utamanya adalah Roh Kudus adalah Tuhan dan memberi hidup. Roh Kudus disembah dan dimuliakan bersama dengan Bapa dan Anak. Dari situ lahir tuh yang orang baca-baca sekarang. Pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Jadi itu cuma DP inti-inti. Jadi satu kali lagi. Karena tuh ayat PL, karena tuh ayat PB, karena tuh simpang siur pengajaran di dalam gereja awal, muncul upaya untuk merumuskan doktrin yang benar tentang Allah. Berdasarkan itulah lahir tuh konsep Allah itu Allah Tritunggal. Jadi konsep Allah Tritunggal ini adalah upaya untuk satu, mengharmoniskan. Ada ayat-ayat yang bicara tentang Allah itu esa. Ada ayat-ayat yang bicara itu
ayat yang bicara tentang Allah itu lebih dari satu pribadi, dan Alkitab Perjanjian Baru bilang ada 3 pribadi. Bagaimana mau mengharmoniskan ayat ini? Ada berapa orang Allah? 1. Tapi Allah yang satu ini ada berapa pribadi? Ada 3. 1 pribadi, satu hakikat, 3 pribadi. Muncul tuh istilah Tritunggal atau Trinitas. Pribadinya, itu 3, yaitu pribadinya, tunggal itu hakikatnya. Tunggal, jadi orang punya satu Allah dengan 3 pribadi. 3, tunggal 1. Apa yang 3? Yang 3 itu pribadinya, yang tunggal itu hakikatnya. Jadi rumusan doktrin Tritunggal ini adalah upaya untuk mengharmoniskan semua ayat dan menanggapi berbagai pergumulan di dalam gereja awal. Karena begini, apalagi bahasa yang mau digunakan untuk menerangkan semua ayat-ayat ini? Maka gereja bilang, istilah yang paling benar adalah Tritunggal atau Trinitas. Jadi benar bahwa kata Tritunggal memang nyanda ada di Alkitab. Kata Tritunggal atau Trinitas itu memang diciptakan oleh gereja. Memang dirumuskan oleh gereja. Memang gereja yang backing itu istilah. Tak bisa dibantah. Jadi orang tanya, ajaran Tritunggal tidak ada di Alkitab. Saya bilang, karena istilahnya tidak ada. Ya memang istilahnya tidak ada, tapi ajarannya ada. Itu yang saya terangkan tadi. Maka orang tidak usah marah ketika orang bilang ini ajaran. Ya sudah, karena orang tidak mengerti saja. Jadi satu kali lagi kita bilang, memang istilah Tritunggal atau Trinitas itu adalah rumusan yang dihasilkan oleh gereja. Gereja yang backing tuh istilah itu. Memang orang yang disebut-sebut ini adalah Tertullianus. Jadi hati-hati dengan analogi-analogi yang kita bilang tadi. Ada banyak analogi. Jadi orang bilang begini. Waktu di acara pembinaan di beberapa hal lalu bilang, pendeta, jadi ada enggak analogi? Analogi artinya pengibaratan perumpamaan yang cocok tentang Allah. Kita bilang enggak ada. Enggak usah paksa mau cari-cari analogi. Yang berikut, ada orang tanya. Jadi sekarang orang mau simpulkan, samakah Allah yang orang sembah dengan yang disembah oleh agama-agama lain? Jawabannya tidak sama. Termasuk itu yang Diaken Ellen datanya berapa hari lalu, Mar teruskan. Pendeta, kita kok mau tanya tuh ini, Mar sota belok di mana tuh cerita, Mar tada ingat-ingat ya. Saya bilang, oh ini hari kita mau jawab, Diaken. Jadi kalau ada pertanyaan, samakah Allah yang orang sembah dengan Allah yang disembah agama-agama lain? Jawabannya tidak sama. Jadi orang nggak usah stres. Orang kadang-kadang berusaha mau backing tuh konsep supaya berusaha mau backing tuh konsep, berusaha mau backing tuh rumusan, berusaha mau backing tuh penjelasan supaya cocok dengan orang pe konsep. Nggak usah. Memang torang pe Allah dengan orang pe Allah beda. Torang pe Allah adalah Allah yang diterangkan oleh Alkitab. Nggak usah paksa mau jadi sama. Dan karena memang nggak pernah sama dan nggak akan pernah jadi sama. Jadi untuk ketiga kalinya kita bilang, samakah Allah yang disembah orang Kristen yang disembah agama-agama lain? Jawabannya tidak sama. Mereka menyembah Allah sama, dapat dengar sama DP nama. Mar bukan karena sama nama berarti sama penjelasannya, sama oknumnya. Mungkin cuma sama istilah, tapi pengertiannya berbeda. Seluruh pengertian yang benar tentang Allah hanya melalui Alkitab. Orang tanya begini lagi Pak kita, pendeta, bagaimana ada orang-orang yang tidak percaya? Kita bilang nggak usah sibuk, nggak usah stres bagaimana mau terangkan. Karena ada seorang bapak gereja abad pertengahan, Anselmus namanya. Dia bilang satu kalimat dalam bahasa Tombulu, Fides quaerens intellectum. Maksudnya iman mencari pengertian. Maksudnya memang orang mesti percaya dulu. Sesudah orang percaya,
maka orang mulai melangkah untuk mencari pengertian, untuk mencari pengenalan, makin dalam, makin maju, makin tinggi, makin berlipat ganda. Jadi memang orang tidak akan pernah bisa menjelaskan tentang Allah kepada orang yang tidak percaya. Jadi kuncinya, suruh dia percaya dulu, baru dia boleh mengerti. Kalau dia tidak percaya, dia tidak akan pernah mengerti. Kalau mau tunggu mengerti baru percaya, sampai kiamat dia tidak akan pernah mengerti. Karena memang Alkitabnya konsep bukan mengerti dulu baru percaya dulu baru mengerti. Dan karena itu kita bilang sudahlah, memang orang pe Tuhan beda. Memang orang pe Allah beda. Terakhir, apa sih manfaatnya mempelajari Allah Tritunggal? Ini kita sudah terangkan tadi. Apa sih manfaatnya? Orang bilang, apa sih DP manfaat? Masakan setelah orang belajar tadi, orang tidak dapat pikir DP manfaat atau orang tidak temukan? Yang pertama adalah tentu kita mengerti siapa yang kita percayai. Karena itu kita bilang percaya dulu, baru mengerti. Orang karena orang sepercaya, lalu orang gali Alkitab untuk mencari pengertian. Maka kita bilang, orang makin mengerti siapa Allah yang kita percayai. Kita semakin mengenal dia. Masakan orang menyembah Allah yang orang tidak kenal, maka dengan penjelasan tadi, orang akan menyembah Allah yang kita kenal. Karena dia sendiri telah memperkenalkan diri. Bukan karena orang upaya untuk mengenal sehingga orang kenal. Tapi dia yang agung, yang mulia, berkasih karunia, mengizinkan dirinya dikenal melalui firman Tuhan. Jadi waktu orang belajar doktrin, orang bilang, tidak ada manfaat. Kita bilang, pasti karena anda tidak belajar. Maka orang setelah belajar, orang makin mengenal siapa Allah yang kita percayai. Dan orang pasti menyembah Allah yang benar. Orang bukan menyembah Allah yang orang tidak kenal. Orang bukan menyembah Allah yang seperti yang disembah oleh agama-agama lain. Tapi orang menyembah Allah yang benar. Allah yang diterangkan oleh Alkitab. Atau ketika kita bicara tentang kehidupan doa kita. Kita memiliki wawasan yang benar. Kita berdoa kepada Bapa melalui anak di dalam Roh Kudus. Ulang, kita berdoa kepada Bapa melalui anak atau dalam perantaran anak di dalam kuasa Roh Kudus. Jadi, orang hanya boleh berdoa kepada Bapa. Orang boleh tidak berdoa kepada Maria? Tidak boleh. Boleh tidak berdoa kepada malaikat-malaikat? Tidak boleh. Berdoa pada orang-orang suci boleh tidak? Tidak boleh. Kita hanya berdoa kepada Bapa. Yesus sendiri yang memberi petunjuk. Tidak punya dasar Alkitab untuk berdoa kepada orang suci, kepada orang-orang yang sudah mati, termasuk kepada Maria. Maria sudah mati, orang-orang suci itu sudah mati. Kita tidak boleh berdoa kepada orang-orang mati. Kita hanya berdoa kepada Bapa melalui anak di dalam Roh Kudus. Atau ketika kita memikirkan tentang keselamatan, Alkitab bilang, Allah Bapa merencanakan keselamatan, lalu anak menggenapi keselamatan, lalu Roh Kudus mengerjakan keselamatan. Allah Bapa memilih, anak menebus, Roh Kudus menguduskan kita. Bukan berarti hanya Bapa yang merencanakan anak dan Roh Kudus tidak terlibat. Tapi penjelasan tadi untuk membedakan saja bahwa memang ada 3 pribadi, meskipun 3 pribadi ini selalu bersama, selalu berkarya bersama-sama. Tapi penekanan-penekanan ini dimaksudkan bahwa memang orang menyembah satu Allah dalam 3 pribadi. Dan yang terakhir, ketika orang bicara tentang Allah Tritunggal, orang belajar tentang apa? Manfaatnya bagi orang salah satunya adalah orang belajar tentang kasih. Misalnya, ketika orang baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 10, Allah adalah kasih. Nah, sekarang coba jemaat pikirkan, kalau Allah adalah kasih, harusnya kasih itu selalu ada subjek dan ada objek kan? Misalnya, kalau Hansen bilang begini, aku mengasihi. Orang tanya, mengasihi siapa? Ya, aku mengasihi. Mengasihi siapa? Aku mengasihi. Iya, kasih itu selalu ada subjek, ada objek. Selalu ada sumber, ada tujuan. Iya, aku mengasihi. Mengasihi siapa? Ya, aku mengasihi diriku sendiri. Itu omong kosong.
Maka sekarang ketika orang bilang Allah itu kasih, waktu segala sesuatu belum ada, baru ada Allah. Apakah sekarang orang tanya, kan Allah adalah kasih, Allah itu pengasih, itu bukan hanya sesudah ciptaan ada kan? Sebelum segala sesuatu ada, baru ada Allah. Allah itu memang kasih, dari kekal sampai kekal dia kasih. Nah, waktu di dalam kekekalan, belum ada apa-apa, belum langit dan bumi, belum ada alam semesta, belum ada manusia, baru hanya ada Allah. Waktu bilang Allah adalah kasih, kira-kira Allah mengasihi siapa? Maka otomatis orang tidak bisa, agama-agama lain susah mau jelaskan ini. Allah waktu di dalam kekekalan, dia mengasihi siapa? Belum ada segala sesuatu. Agama lain tidak akan bisa jelaskan. Tapi kekristenan bilang, Allah adalah kasih dari kekekalan. Karena memang dari kekal sudah ada 3 pribadi. Bapa mengasihi anak, mengasihi Roh Kudus. Anak mengasihi Bapa, mengasihi Roh Kudus. Roh Kudus mengasihi anak, mengasihi Bapa. Jadi Allah itu tidak pernah kesepian. Kalau Allah memang cuma satu pribadi, padahal Allah itu adalah kasih, di dalam kekekalan pernah dia kesepian. Tapi tidak mungkin kan? Jawabannya adalah Allah Tritunggal. Dia tidak pernah kesepian. Ada perbedaan, tapi perbedaan ini bukan untuk saling ditiadakan. Tapi perbedaan ini tetap bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Bisa dibedakan, dan perbedaan ini tidak menjadi soal. Tetap terbangun relasi kasih. Maka karena Allah adalah kasih, Bapa, Anak, dan Roh Kudus saling mengasihi di dalam perbedaannya. Implikasinya harusnya terjadi pada umatnya. Kita gereja adalah refleksi Allah. Karena kita dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Maka harusnya gereja merefleksikan hakikat Allah yang adalah kasih itu. Maka kalau ada orang bilang dia mengenal Allah tapi dia tidak mengasihi, Yesus bilang, kamu omong kosong. Mana mungkin kamu bilang kamu mengasihi. Kamu percaya Allah tapi kamu tidak mengasihi yang lain. Yang berikut adalah ketundukan. Meskipun Bapa, Anak, dan Roh Kudus setara, tapi di saat tertentu untuk menjalankan misi, Alkitab bilang, Anak tunduk kepada Bapa. Bukan karena kedudukannya lebih rendah, bukan karena Bapa lebih tinggi lalu anak harus tunduk. Tapi ketundukan ini sekali lagi untuk menekankan bahwa ada perbedaan pribadi. Yang kedua kita bilang tuh ketundukan itu justru memberi pelajaran berharga bagi kita. Kalau Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sama setara itu tapi tetap menunjukkan ketundukan anak kepada Bapa. Harusnya ini menjadi penting dalam kehidupan organisasi. Sama kok orang dua, kiapa mau tunduk pangan, kiapa mau ada dengar pangan, kiapa atur-atur, sama orang dua. Wah, sudah kan yang boleh. Sama. Tapi di dalam gereja ada orang-orang yang diberi mandat khusus. Semua orang punya panggilan umum, tapi ada orang yang dipilih sebagai penatua, diaken, pendeta, ketua komisi. Memang karena Allah di dalam kesamaan, kesetaraan, tapi tetap meneladankan ketundukan. Maka memang harus terjadi begitu di gereja. Kita belajar Allah Tritunggal, kita belajar tentang kasih, kita belajar Allah Tritunggal, kita belajar tentang ketundukan. Jadi kalau ada orang bilang, sama kok, kita lebih tinggi sekolah dari penatua, tanda mau tunduk-tunduk pada dia. Oh, dia tidak percaya Allah. Sama. Kita lebih pandai dari itu penatua sana. Apa dia mau atur-atur kita dia suruh-suruh. Kita kok boleh. Kita tuh lebih berpengalaman. Seire anak baru kemarin mau stel-stel atur. Orang-orang yang tidak mau tunduk pada otoritas. Di dalam gereja itu ada otoritas. Ada otoritas hamba Tuhan. Ada otoritas pelayanan. Orang mesti hargai sebagai cerminan. Kita belajar tentang Allah Tritunggal. Orang memang mesti tunduk. Ada orang-orang di sidang misalnya. Sama kok sama orang Pelsus. Sama kok sama orang dipilih, dilantik, diteguhkan. Iyo. Tuhan leda saya contoh pat orang tentang kesamaan mereka, kesederajatan mereka. Tapi orang juga menunjukkan ketundukan. Bapa, anak tunduk kepada Bapa. Maka memang orang mesti hargai, mesti tunduk, mesti hormat kepada badan pekerja majelis jemaat. Waktu di sidang. Yang atur-atur pat orang, ini BP apa? Yang atur-atur pat orang, sama orang. Jangan.
Justru kalau makin orang belajar Allah Tritunggal, orang mengerti apa artinya kasih, apa artinya ketundukan. Dan kalau begitu, belajar Allah Tritunggal harusnya membuat gereja lebih sehat, organisasi gereja lebih sehat, dan banyak manfaatnya orang mau belajar. Tapi saya kira itu jawaban-jawaban yang mungkin agak ringan untuk menjawab pertanyaan, apa dia manfaat mau belajar Allah Tritunggal? Saya sudah menjawabnya. Demikian kita sudah belajar malam ini. Kita beberapa catatan kesimpulan dari bagian ini. Pertama, saudara-saudara, memang Allah yang diajarkan oleh Alkitab memang berbeda, memang tidak sama dengan ajaran agama lain. Allah Tritunggal adalah misteri yang mulia. Kita tidak akan pernah sepenuhnya mengerti, tetapi kita bersyukur karena Allah yang begitu agung mau menyatakan dirinya kepada kita. Dan karena itu sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk terus belajar Alkitab supaya kita semakin mengenal dan kita menyembah Allah yang benar serta hidup bagi kemuliaannya sekaligus memberitakan Dia kepada semua orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Masih ada puji-pujian? Sudah ada. Kalau masih fruk mau ada sesi tanya jawab. Mar ini lagi 5 jam 9. Kita suka supaya kalau boleh ada sesi tanya jawab, Mar nanti jo lain kali wana. Ini jam 9. Semua jam 9. Kecuali saudara bersedia mau pulang jam 12. Mar nanti jo lain kali kong terang buka sesi tanya jawab. Boleh kumpul-kumpul aja dulu tuh pertanyaan. Nanti berikut karena tuh hari kita waktu udah jelaskan tentang 5 pokok Calvinisme. Pak Sek bilang begini, pendeta seharusnya ada banyak pertanyaan yang memuncul. Tapi nanti lain waktu tuh orang memang baking sesi tanya jawab tentang ajaran-ajaran gereja. Nanti pendeta-pendeta yang akan memberi jawab berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya. Terima kasih untuk jemaat yang bersedia kita belajar doktrin Allah Tritunggal. Ini memang baru konsep-konsep dasar. Satu kali lagi kita bilang, kalau jemaat lihat tadi, kita betul-betul hanya menunjukkan data-data Alkitab. Kita belum kutip teolog, belum banyak kutip buku-buku. Orang baru periksa Alkitab. Dan memang Allah yang diajarkan oleh Alkitab adalah Allah Tritunggal. Kita bersyukur untuk itu. Dan ini kita memang live karena supaya kita ingin ini juga boleh didengar oleh banyak orang. Bahwa orang di jemaat Bait Lahimnya tidak main-main. Orang juga di sini sedang berkumpul. Orang juga sedang belajar. Dan orang hari ini belajar doktrin yang memang bagi banyak orang ini doktrin rumit. Mar, coba Bapak Ibu setelah belajar hampir 2 jam, orang agak lebih sedikit mengerti kan? Oh begitu tentang Allah Tritunggal. Dan itu semua didukung oleh bukti-bukti Alkitab. Bukan menurut omongan orang, tapi hanya mendapati data-data di dalam Alkitab. Semoga ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mengumpulkan persembahan. Berilah yang baik sebagai ungkapan syukur kita sambil mengingat bahwa pemberian ini akan dimanfaatkan bagi kesaksian dan pelayanan gereja kepada dunia. Sambil kita menyanyi, hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukur. Oh,